Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Setiawan. NIM saya 28924500021, Prodi Manajemen dengan mata kuliah Ekonomi Manajerial, dosen pengampunya Ibu Astarikus. Imtiaz SPSE. Di sini saya akan memberikan suatu presentasi untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu dengan materi oligopoli dan arsitektur perusahaan. Yang pertama itu ada definisi oligopoli. Apa itu oligopoli? Oligopoli adalah suatu bentuk organisasi pasar di mana terdapat sedikit penjual atas sebuah produk. Kemudian dari jenis produknya itu bisa berupa produk homogen atau sama, atau terdiferensiasi atau berbeda corak. Kemudian bila kondisi khusus di mana hanya terdapat tepat dua penjual dalam satu pasar, itu bisa disebut duopoli. Kemudian di sini ada perbandingan struktur pasar. Di sini ada asumsi-asumsinya. Yang pertama itu banyaknya penjual. Dilihat dari pasar persaingan sempurna itu banyak, kemudian dari monopolistik juga banyak, oligopoli hanya beberapa, kemudian monopolinya satu. Yang kedua itu dilihat dari banyaknya pembeli. Dari persaingan pasar sempurna itu banyak, monopolistiknya banyak, oligopolinya banyak, dan monopolinya banyak. Kemudian tiga, dilihat dari kondisi permintaannya. Dari persaingan sempurna itu substitusinya identik. Kemudian dari monopolistik substitusinya sangat serupa. Kemudian dari oligopoli substitusinya terbatas. Dan dari monopoli itu tidak ada substitusi. Yang keempat itu ada fungsi tujuan. Dilihat dari pasar persaingan sempurna itu ada profitnya maksimum, kemudian dari monopolistik juga profitnya maksimum, kemudian dari oligopoli profitnya maksimum, kemudian dari monopoli juga profitnya maksimum. Kelima ada variabel strategi. Dilihat dari persaingan sempurna, yaitu mengatur jumlah produk yang ditawarkan, kemudian dari monopolistik juga ada marketing mix. Di dalamnya itu ada produk, price, promotion, place, people, and physical evidence. Kemudian dari oligopoli juga marketing mix, itu ada produk, price, promotion, place, people, physical evidence. Kemudian dari monopoli itu marketing mix, yaitu ada produk, price, promotion, place, people, physical evidence. Kemudian yang keenam ada ekspektasi reaksi pesaing. Dilihat dari pasar persaingan sempurna tidak ada. Kemudian dari monopolisnya ada, dari oligopoli ada, kemudian dan dari monopoli juga ada. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada klasifikasi oligopoli. Terdapat dua klasifikasi oligopoli atau dua jenis oligopoli. Yang pertama ada oligopoli murni, yaitu terjadi apabila produk yang ditawarkan bersifat homogen. Contohnya bisa baja, aluminium, kaca, dan besi. Kemudian ada oligopoli terdiferensiasi, yaitu terjadinya apabila produk yang ditawarkan berbeda corak atau karakter. Contohnya mobil, rokok, sabun, atau deterjen dan sereal. Kemudian ada sumber-sumber terjadinya oligopoli. Yang pertama itu ada skala ekonomi. Yang kedua itu dibutuhkannya investasi modal besar. Yang ketiga proses produksi yang dipatenkan. Yang keempat ada loyalitas merek. Yang kelima mengendalikan bahan baku. Yang keenam ada pemberian hak bisnis dari pemerintah. Yang ketujuh itu ada penentuan harga limit. Kemudian dalam oligopoli juga ada efisiensi, yaitu ada kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya itu harga seringkali lebih tinggi dari biaya marginal. Dalam kurung itu P lebih besar dari MC, yang dapat menyebabkan inefisiensi alokasi. Kemudian dari segi kelebihannya itu ada skala ekonomi yang besar, dapat memicu inovasi teknologi
dan efisiensi produk jangka panjang. Kemudian ada pengukuran kekuatan pasar oligopoli. Di sini ada tiga, yaitu ada rasio konsentrasi, ada indeks Herfindahl, kemudian ada constatable market. Dari rasio konsentrasi itu ada, yaitu per persen total penjualan dari 4, 8 atau 12 perusahaan terbesar dalam industri. Rasionya itu bisa di atas 50-60% mengidentifikasi struktur oligopoli. Kemudian dari indeks Herfindahl, jumlah kuadrat pangsa pasar, semua perusahaannya atau ukuran ringkasan yang menunjukkan tingkat persaingan, kekuatan pasar dan efisiensi dalam suatu pasar atau industri. Yang ketiga itu ada constatable market, yaitu jika akses masuk keluar industri mudah, perusahaan akan bertindak seperti dalam persaingan sempurna. Kemudian di sini ada model Carnot. Model Carnot ini diperkenalkan oleh Auguste Carnot yang berasal dari Prancis. Dari model Carnot ini menekankan adanya keterkaitan erat antar perusahaan yang memproduksi produk homogen. Nah, dalam perusahaannya, dalam model ini memiliki market power namun tidak saling bekerja sama secara formal. Kemudian dari keputusannya itu keputusan output. Jadi setiap perusahaan memaksimumkan profit dengan menganggap output pesaingnya tetap. Kemudian dari strategi behavior, yaitu perusahaan mengambil langkah berdasarkan estimasi output pesaing tanpa menyadari bahwa pesaing melakukan hal yang sama. Kemudian di sini ada kurva permintaan terpatah atau Kinkat demand. Kurva permintaan terpatah ini diperkenalkan oleh yang namanya Paul Stresi, yaitu ada kenaikan harga, penurunan harga, dan dampaknya. Dari kenaikan harganya itu, pesaing tidak akan mengikuti sehingga permintaan menjadi elastis. Kemudian dari penurunan harga, pesaing akan mengikuti sehingga permintaan menjadi inelastis. Dan terakhir itu ada dampak. Dampaknya itu harga cenderung laku tidak berubah meskipun biaya marginal atau MC mengalami perubahan. Kemudian di sini ada kesepakatan kartel. Kesepakatan kartel adalah perjanjian tersembunyi atau terbuka antara perusahaan pesaing untuk mengatur harga, membatasi produksi, atau membagi wilayah pasar agar mengurangi persaingan yang bertujuan menguntungkan mereka sendiri namun merugikan dengan harga lebih tinggi. Kartel di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada kartel berbagi pasar dan kartel terpusat. Dari kartel berbagi pasar itu, anggota diberikan hak eksklusif untuk wilayah geografis tertentu. Kemudian dari kartel terpusat yaitu perjanjian resmi untuk menetapkan harga monopoli, mengalokasikan kota output, dan membagi laba. Nah, di slide berikutnya itu ada yang namanya kepemimpinan harga atau price leadership. Nah, kepemimpinan harga atau price leadership adalah strategi dalam pasar oligopoli di mana satu perusahaan dominan menetapkan harga barang atau jasa dan perusahaan lain mengikuti strategi penetapan harga tersebut untuk menjaga stabilitas pasar dan menghindari perang harga. Seringkali karena pemimpin memiliki biaya produksi terendah atau teknologi unggul. Kemudian ada strategi koordinasi harga tanpa kolusi formal yang dari yang telah disebutkan dari kepemimpinan harga, yaitu ada pemimpin harga dan perusahaan pengikut. Nah, dari
pemimpin harganya itu perusahaan dominan atau dengan biaya terendah yang menetapkan perubahan harga. Kemudian dari perusahaan pengikutnya itu perusahaan yang langsung mengikuti perubahan harga, pemimpin dan berperilaku seperti pesaing sempurna. Kemudian di slide berikutnya itu ada yang namanya arsitektur perusahaan. Nah, arsitektur perusahaan ini yaitu merujuk pada cara perusahaan diorganisir, beroperasi, dan merespon pasar secara strategis. Nah, pentingnya adanya arsitektur yaitu membantu perusahaan oligopoli tetap kompetitif di tengah ketergantungan antar pesaing yang tinggi. Kemudian ada yang namanya arsitektur perusahaan yang ideal. Nah, dari arsitektur perusahaan yang ideal ini mempunyai ciri-ciri perusahaan modern yang sukses. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama ada spesialisasi inti, organisasi yang keras, kemudian ada hierarki rendah dan pemanfaatan IT. Nah, dari yang pertama itu spesialisasi inti yaitu fokus pada kompetensi utama. Yang kedua ada organisasi yang tamat yaitu mampu bergerak cepat atau fleksibel. Kemudian ada hierarki rendah yaitu menghapus batasan antar departemen agar komunikasi lebih efektif. Kemudian yang keempat ada pemanfaatan IT yaitu penggunaan teknologi informasi secara maksimal. Kemudian di sini ada yang namanya perusahaan maya atau virtual corporation. Perusahaan maya atau bisa disebut juga virtual corporation ini adalah jaringan kerja temporer antara perusahaan-perusahaan independen atau pemasok pelanggan saing yang bertujuan untuk berbagi biaya dan akses ke pasar dengan cepat serta manfaatkan kompetensi inti satu sama lain. Kemudian di slide berikutnya itu ada yang namanya karakteristik perusahaan maya. Di karakteristik perusahaan maya ini ada 4. Yang pertama itu tidak berbatas, yaitu integrasi antar mitra sangat dalam. Yang kedua ada teknologi tinggi, yaitu mengandalkan infrastruktur IT global. Kemudian ada yang namanya yang ketiga itu kepercayaan atau trust, yaitu nasib antar mitra saling bergantung. Yang keempat itu ada yang namanya sinergi, yaitu menggabungkan keahlian terbaik dari setiap perusahaan anggota. Nah, di slide berikutnya ini ada yang namanya relationship enterprise. Di relationship enterprise ini dari segi pendekatannya itu ada pendekatan strategis, yaitu untuk mengolah hubungan antara perusahaan atau enterprise yang besar dan kompleks dengan semua pemangku kepentingannya seperti pelanggan, karyawan, dan mitra-mitra untuk menciptakan nilai jangka panjang melalui pemahaman mendalam, interaksi yang optimal, dan pemberian solusi yang relevan. Seringkali diimplementasikan melalui sistem seperti Enterprise Relationship Management atau ERM, atau bisa juga Business Relationship Management atau BRM. Jadi relationship enterprise ini akan lebih stabil dan permanen dibandingkan model perusahaan maya. Nah, berikut kesimpulannya yang yaitu ada pasar ini dicirikan oleh sedikit penjual dengan interdependensi atau saling ketergantungan yang
Jadi setiap tindakan perusahaan pasti memicu reaksi pesaing sehingga strategi bukan hanya soal harga tapi soal antisipasi langkah lawan. Kemudian yang kesimpulan berikutnya itu ada meski sering dianggap tidak efisien karena harga di atas biaya produksi dalam kurung P lebih besar dari MC, oligopoli memberikan keuntungan bagi masyarakat melalui inovasi teknologi yang didanai oleh laba jangka panjang mereka. Yang ketiga itu kesimpulannya, melalui model kurva permintaan terpatah, kita memahami mengapa harga pasar oligopoli cenderung kaku. Perusahaan lebih memilih persaingan harga atau iklan dan inovasi atau polusi dalam kurung kartel untuk menghindari perang harga yang merugikan. Kemudian di yang keempat itu ada di era global, perusahaan tradisional bergeser menjadi perusahaan maya atau virtual. Dan relationship enterprise menjadi kunci kemenangan saat ini, bukan lagi aset fisik yang besar, melainkan jaringan kerja sama atau aliansi yang lincah, berbasis IT dan tanpa batasan organisasi. Oke, itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.